Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NIM 2105010072. Saya dari kelas B, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, saya akan membahas sebuah materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Konstitusi dengan dosen pengampu Bapak Ardi Putra, SIP, MIP. Judul materinya bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu bentuk negara. Menurut teori-teori modern, bentuk negara terbagi menjadi dua, yakni negara kesatuan dan negara serikat atau federasi. Bentuk negara kesatuan ialah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yakni sentral atau sentralisasi, otonomi atau desentralisasi. Selanjutnya, negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian ke negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif atau satu demi satu. Untuk bentuk negara selanjutnya yaitu dari sisi pelaksanaannya, dan mekanisme pemilihannya terbagi atas tiga bentuk negara: monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang pertama, bentuk negara monarki merupakan pemerintahan yang dikepalai raja atau ratu. Nah, negara monarki terbagi menjadi tiga, yakni monarki absolut, yaitu kekuasaan tertinggi di tangan satu raja atau ratu. Monarki konstitusional, yaitu kekuasaan kepala daerahnya dibatasi oleh konstitusi negara. Monarki parlementer, yaitu yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya adalah menteri. Bentuk negara oligarki, pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Bentuk negara yang terakhir yaitu bentuk negara demokrasi, merupakan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Biasanya negara demokrasi ini, pemimpin rakyatnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Selanjutnya yaitu bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahan ada dua, yaitu bentuk pemerintahan monarki dan bentuk pemerintahan republik. Pertama, bentuk pemerintahan monarki, di mana pemerintahan monarki ini ciri khasnya dikepalai oleh raja. Bentuk pemerintahan monarki ini menjadi tiga, yaitu pertama, monarki absolut. Monarki mutlak atau monarki absolut merupakan bentuk monarki di mana seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Kedua, yaitu monarki konstitusional, merupakan monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala daerah, biasanya menggunakan konsep trias politika atau politika tiga serangkai. Ini berarti raja hanya ketua simbolis cabang eksekutif. Yang ketiga, yakni monarki parlementer, merupakan bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh raja dengan menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Bentuk pemerintahan yang kedua, yang ini republik. Ciri khasnya yaitu dikepalai oleh seorang presiden. Bentuk pemerintahan republik ini terdiri menjadi tiga, yaitu pertama, republik absolut diktatur. Kronenberg menyebut dengan istilah autokrasi, sedangkan Otto Kuhler-Renter menyebut dengan istilah otoriter. Yang kedua adalah republik konstitusional, merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dapat mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Terakhir adalah republik parlementer, merupakan bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh presiden dengan menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem yang tersusun dan memiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya.
Sistem pemerintahan terdiri atas presidensial, parlemen, semi-presidensial, dan komunis. Yang pertama itu adalah sistem pemerintahan presidensial, yang merupakan sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan dibedakan dengan kekuasaan legislatif. Dalam sistem ini, presiden cenderung lebih kuat dan tidak dapat dikudeta kecuali melakukan tindakan pelanggaran. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan parlementer, merupakan sistem pemerintahan di mana pihak parlemen berperan aktif dalam pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan wewenang parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan semi-presidensial, merupakan sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan yaitu presidensial dan parlemen. Sistem ini disebut juga dual eksekutif atau eksekutif ganda. Terakhir yaitu sistem pemerintahan komunis. Sistem pemerintahan ini merupakan sistem anti-liberalisme dan menentang kepemilikan akumulasi modal pada suatu individu tertentu. Sistem komunis juga mengharuskan segala alat produksi dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Nah, untuk negara Indonesia sendiri, bentuk negaranya adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik, dan sistem pemerintahannya adalah presidensial. Baiklah, sekian dulu pembahasan saya mengenai materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.